Halo Beauties, selamat datang di Wardah Science Powered Skin Talk, tempat yang seru untuk ngebahas tentang ilmu dan inovasi untuk perawatan kulit. Kenalin, aku Delvi dari tim Research and Development-nya Wardah. Hari ini ditemani oleh Dr. Z. Hai, yang merupakan ahli skincare dan juga estetik. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang skin barrier kulit. Kemudian kita akan ngebahas sebenarnya faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi atau merusak skin barrier dari kulit. Serta kita akan ngebahas mengenai rahasia di balik produk kecantikan atau perawatan kulit dari Wardah. Nah, Dr. Z, pertanyaan pertama banget nih. Bisa bantu dijelaskan gak ya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan skin barrier kulit? Kemudian, mengapa sih kita penting untuk ngejaga si skin barrier dari kulit kita? Boleh banget. Emang si skin barrier ini kan lagi naik daun ya. Jadi kalau kita ngomongin kulit itu kan ada 3 lapis sebenarnya. Ada epidermis, dermis, sama hipodermis. Nah, epidermis sendiri itu dia ada 5 lapis. Nah, lapisan paling atas tuh namanya stratum corneum. Inilah tempatnya si skin barrier itu sebenarnya. Dia jadi kayak garda depan gitu ya, kayak kalau kita ibaratkan satpam yang jagain kulit kita. Dari contoh nih paparan alergen, terus adanya virus, bakteri, bahkan polusi ya. Nah, kalau misalnya skin barrier ini terganggu, dia bakalan bisa terjadi hal-hal yang kita kenal sebagai kulit dehidrasi, ada kulit kering ya. Bahkan kalau teman-teman tahu yang namanya ekzim, itu bisa juga terjadi karena si skin barrier ini integritasnya terganggu gitu. Kalau susah ngebayangin, mungkin kayak agak susah ya, kayak gimana ya lapisan stratus corneum gitu kan. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin dia kayak susunan brick and mortar ya. Kalau kita ngomongnya mungkin kayak susunan batu bata sama semen. Nah, ngebayanginnya kayak gitu. Nah, tadi Dr. Z juga udah menjelaskan tentang struktur brick and mortar dari skin barrier kulit kita. Boleh dibantu dijelaskan lebih detail nggak ya dok tentang struktur brick dan mortar ini? Oke, jadi kalau kita ngomongin skin barrier itu pasti analoginya ke brick and mortar supaya ada bayangan gitu kan. Jadi kayak batu bata sama semen. Nah, si batu batanya ini ibaratnya sel kulit kita, si corneosit ya. Nah, di dalamnya itu nanti bakalan ada natural moisture factor. Kalau teman-teman mungkin taunya NMF ya. Ada juga protein-protein lain ya. Terus di bagian luarnya itu kan ada semen. Semen ini ibaratnya kalau batu bata kan antara batu bata satu sama yang lain dia ditempelinnya pakai semen kan. Betul. Nah, yang jadi semen ini adalah lemak ya. Jadi ada ceramide di situ, ada free fatty acid, ada kolesterol di situ ya. Jadi emang kalau kita ngomongin skin barrier itu sangat banyak komponennya gitu. Makanya nggak bisa cuma ngomongin satu komponen aja, karena semuanya itu saling berhubungan tuh ya. Jadi supaya dia bisa jadi suatu kesatuan, sel kulit kita tuh jadi kokoh tapi tetap fleksibel gitu loh. Nah, Dr. Z, seru ya kita ngebahas tentang natural moisturizing factors, kemudian kita ngebahas juga tentang ceramide, yang mana sebenarnya hal-hal ini kan komponen-komponen utama ya dari skin barrier kulit kita. Cuman kan kita pengen tahu lebih lanjut, apa sih sebenarnya komponen-komponen utamanya, dan boleh tolong dijelaskan dengan lebih detail nggak ya dok? Oh, seru nih, seru. Karena sebenarnya nggak banyak yang istilahnya apa ya, taunya secara keseluruhan gitu. Mungkin taunya mungkin cuma 1, 2 gitu. Ceramide gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin skin barrier itu ada 3 komponen, Del. Ya, jadi yang pertama itu pengisi selnya. Jadi kan tadi aku bilang kalau batu bata itu sel kulitnya, corneositnya. Nah, di dalamnya harusnya ada isinya dong, ya kan. Nah, isinya ini adalah tadi NMF ya, natural moisture factors, terus ada protein-protein yang emang dia fungsinya itu untuk menjaga kelembapan. Jadi NMF itu bisa dibilang kayak sejenis humektan gitu ya, dia bisa mengikat air. Nah, terus ada yang namanya pembungkus selnya, itu terbuat dari protein supaya memang sel kulit itu jadi kokoh kan, integritasnya bagus ya. Terus ada yang perekatnya, ya tadi pengisi sel, kedua adalah perekat sel. Jadi perekat antara batu bata satu dengan batu bata yang lain ya. Itu ada yang lemak, tadi kan ada ceramide, ada kolesterol, ada free fatty acid di situ. Makanya yang digembor-gemborkan kan ceramide ya, padahal yang lain juga penting gitu, nggak cuma ceramide doang. Nah, yang ketiga itu kita sebenarnya juga perlu emolian sama oklusif. Nah, ini komponen ketiganya. Kalau emolian itu tujuannya untuk mengisi celah-celah di antara sel-sel kulit ya, supaya kalau kita raba tekstur itu lebih halus gitu ya. Nah, kalau oklusif itu tujuannya dia adalah melapisi. Jadi kalau ini permukaan kulit, oklusif itu dia
duduk di atas kulit kita. Dia diem di sini supaya penguapan air dari dalam sel itu nggak banyak, besar. Betul, dia menghalangi penguapan air. Makanya ketiga komponen ini sebenarnya penting kalau kita mau buat skin barrier kita sehat dan bagus gitu ya. Wah, banyak banget ya faktor-faktor skin barrier yang harus dipertimbangkan gitu. Bahwasanya untuk memilih skincare itu tidak hanya mempertimbangkan satu aspek aja gitu. Bukan hanya NMF atau ceramide-nya doang, tapi ada banyak aspek, komponen-komponen yang harus dipertimbangkan. Nah, ini harus digarisbawahi ya teman-teman dalam proses pemilihan skincare kita, yang mana harus dilihat dengan lebih holistik dalam proses pemilihan skincare-skincare-nya yang lebih targeted untuk skin barrier dari kulit kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dokter, kira-kira faktor-faktor apa aja ya yang bisa merusak dari skin barrier kulit kita? Menarik. Ini banyak yang ngomongin skin barrier tapi nggak tahu apa sih yang bikin skin barrier kita itu rusak. Betul. Gitu kan? Sebenarnya ada dua ya. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal tuh contoh yang pertama adalah usia. Ya, jadi kalau kita semakin tua, dalam tanda kutip tua ya, itu produksi komponen skin barrier ini bisa menurun. Contoh produksi ceramide itu bisa menurun. Jadi bakal mempengaruhi juga. Terus yang faktor kedua adalah apa yang kita makan, gaya hidup, stres itu juga berpengaruh Del. Jadi jangan dianggap sepele ya. Stres Gaya juga hidup yang sehat itu sangat penting terhadap skin barrier kita gitu kan. Nah, yang kedua tadi ada faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu ada cuaca, ya iklim, itu cuaca yang ekstrim banget tuh juga bisa berpengaruh. Makanya kalau kita di negara yang dingin, winter, itu kan kulit jadi pecah-pecah gitu kan. Nah, terus penggunaan skincare, kalau overwashing, terlalu banyak cuci muka pakai sabun, itu juga bisa mempengaruhi skin barrier. Ya, terlalu banyak pakai produk yang harsh, kayak contoh eksfoliasi, over eksfoliasi, itu juga bisa. Jadi dia bakal mempengaruhi dari integritas skin barrier kita sebenarnya. Tadi dokter udah ngejelasin dengan sangat dalam ya mengenai skin barrier, kemudian faktor-faktor yang bisa merusak skin barrier. Benar banget ya teman-teman, bahwasanya banyak hal banget faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam menjaga skin barrier tadi. Berarti bukan cuma satu aspek aja yang dipertimbangkan, bukan cuman apa ya, ceramide-nya doang gitu kan, tapi ada NMF, kemudian ada juga occlusive dan emolian, yang mana hal-hal ini harus diperhatikan juga dalam pemilihan skincare yang ada di produk skincare kita gitu ya. Ini by the way Adel, tadi kan kita ngomongin skincare sama skin barrier, kan emang erat ya kaitannya ya ini ya. Terus yang aku mau tanya dikit boleh dong? Boleh, Kan jangan kamu aja nanya, gue juga nanya dong ya kan. Boleh dong. Kalau Wardah sendiri ada inovasi terbaru nggak sih? Maksudnya berkaitan dengan skincare dan skin barrier gitu? Nah, Dr. Z, dalam menjawab tantangan mengenai menjaga atau merawat skin barrier ini, Wardah itu sudah memiliki teknologi dan inovasi yang baru. Kita sebut sebagai Wardah Trilogy Zinc Barrier. Di mana seperti yang udah dijelaskan oleh Dr. Z tadi ya, bahwasanya bukan hanya satu faktor aja yang bisa kita provide untuk menjaga skin barrier kita. Kita kan punya 3 komponen utama ya, ada NMF, kemudian ada ceramide, ada protein juga, sama tadi ada occlusive dan emolian gitu. Memang produk-produk yang Wardah ini sudah didesain secara khusus dan komprehensif untuk memenuhi faktor-faktor ini. Jadi di dalam formula kita tuh bukan hanya ada satu NMF doang, atau bahkan tidak ada occlusive atau emoliannya, kita combine semua faktornya sehingga kita itu lebih targeted gitu ya, lebih optimal dalam mempertahankan skin barrier-nya. Jadi bukan hanya mengatasi yang sudah rusak saja gitu, tapi juga memperbaiki dan nge-boost lagi performance-nya dari dalam sel. Menarik ya, Wardah Trilogy Zinc Barrier, keren namanya loh, pinter ya. Terus ngomong-ngomongin Trilogy Zinc Barrier ini, hasil apa nih yang bisa diharapkan para konsumen? Pasti kan udah uji klinis atau ada apa parameternya, before afternya nih konsumen kamu bakal merasakan apa gitu maksudnya. Nah dokter, dari hasil uji klinis yang telah dilakukan, penggunaan produk Wardah secara teratur itu dapat meningkatkan tone kulit hingga ke 20%, kemudian memperbaiki tekstur kulit hingga ke 38%, kemudian meningkatkan kelembapan hingga ke 19%, serta mengurangi sebum yang berlebih hingga ke 11%. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya memperbaiki skin barrier dari kulit, tetapi produk Wardah juga memberikan efek visual yang bagus gitu untuk konsumennya. Sehingga nanti konsumen itu memiliki kulit yang lebih sehat dan juga lebih glowing.
Wah, hasilnya signifikan ya Del ya. Signifikan dong. Before afternya itu. Berarti ini menunjukkan Wardah committed ya dalam melakukan inovasi-inovasi terhadap perawatan kulit gitu. Betul. Berbasisnya sains dan efektif. Bener banget dok. Wah, tidak terasa ya ilmu yang kita dapatkan hari ini sangat banyak ya para beauties gitu kan. Harapannya dengan kita mengetahui tentang skin barrier itu apa, kemudian bagaimana cara menjaga skin barrier, itu bisa memberikan guideline ya dan nge-unlock skin knowledge kita yang baru gitu kan. Bahwasanya dalam proses pemilihan produk itu kita juga harus cermat gitu. Betul. Bahwasanya bukan hanya satu faktor saja yang harus dipertimbangkan, tapi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi skin barrier kita. Terima kasih banyak Dr. Z atas podcast kita hari ini gitu, seru banget. Seru banget gitu. sih, seru banget. See you in next episode. See you.